Kelihatan satu slide utuh sudah? Sudah ya? Sudah terlihat, Dok? Iya, Sudah udah. ya. Oke. Ya wes, kita mulai. Nah, seperti adik-adik ketahui ya, bahwa kita itu tinggal di kota Surabaya, dan Surabaya itu termasuk kota yang cukup tinggi tingkat pencemarannya ya, setelah Bangkok dan Jakarta. Jadi ya jangan merasa bangga ya adik-adik ya. Sehingga kasus penyakit sistem pernafasan di Surabaya tentunya tinggi ya. Baik yang terkait dengan infeksi, misalnya TB gitu ya, kita masih tinggi tingkat TBC-nya ya. Kemudian juga yang terkait dengan pencemaran ini juga masih tinggi karena kita punya banyak pabrik, terutama di area-area yang pabrik ya. Bahkan sekarang banyak UMKM-UMKM yang seperti pabrik padahal tempatnya bukan seharusnya gitu ya. Sehingga pencemaran lingkungan yang harusnya misalnya area perumahan tapi dijadikan sebagai tempat produksi ya. Nah, ini kemudian juga misalnya pada pekerja-pekerja pabrik ini memang kita harus ekstra ya untuk melakukan perlindungan terutama yang punya debu-debu yang cukup halus. Misalnya pada ini apa namanya pekerja pabrik di Bontang sama Gresik ini karena ada debu-debu halus dari proses tambang dan juga misalnya di pabrik mesin baju gitu ya itu banyak debu-debu halusnya ya. Jadi memang harus menggunakan masker ya. Nah, topik pembahasan hari ini yang pertama adalah terkait dengan fungsi respirasi, kemudian saya review sedikit tentang anatominya, kemudian bagaimana ventilasinya, sirkulasi pulmonal, kemudian bagaimana pertukaran gas di paru, pertukaran gas di jaringan, dan juga pengaturan respirasi ya. Nah, fungsi sistem respirasi kita itu sebenarnya adalah untuk menyediakan jumlah oksigen yang cukup untuk tubuh kita ya. Oksigen ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh yang fungsinya adalah untuk memberikan bukan untuk memberikan tapi untuk membantu proses metabolisme yang nantinya akan menghasilkan energi ya. Nah, pada proses metabolisme tersebut maka juga dihasilkan CO2. Nah, CO2 ini juga harus dikeluarkan melalui sistem respirasi. Tetapi sistem respirasi kita itu juga memiliki fungsi yang lain, yaitu yang pertama adalah regulasi pH ya. Jadi dia mengatur keasaman dari darah kita. Kemudian juga pengendalian suhu. Nah, termoregulasi itu salah satu caranya adalah dengan pengeluaran melalui sistem pernafasan ya. Kemudian eliminasi air karena setiap kita bernafas ya, itu juga kita mengeluarkan uap air. Kalau nggak percaya, yang punya kacamata, yang pakai kacamata ya, coba kacamatanya dilepas terus kamu haha gitu kan ada uap airnya ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, eh, sistem pernafasan kita itu juga berperan di dalam fungsi bicara ya. Coba adik-adik pernah nggak melihat ada orang yang kalau misalnya bibirnya sumbing ya, jadi ada celah di sini ya, apalagi yang celahnya sampai ke belakang hidung, itu kalian bisa melihat bahwa bicaranya itu tidak sempurna. Ya, bicaranya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena diperlukan atap dari mulut itu yang bagus gitu ya supaya eh, pembentukan suaranya itu terjadi dengan baik ya. Gitu. Nah, sekarang istilah-istilah yang kalian perlu kenali yang pertama adalah ventilasi ya. Ketika kalian bernafas, ada pergerakan udara masuk dan keluar paru, itu kita sebut dengan ventilasi ya. Kemudian kalau yang disebut dengan respirasi itu bukan peristiwa mekaniknya, tapi peristiwa pertukarannya ya. Pertukaran apa? Ya pertukaran gas antara kalau misalnya yang kita sebut dengan respirasi eksternal, pertukaran gas antara udara pada paru dengan udara dengan darah gitu ya. Sedangkan kalau respirasi internal itu yang di level jaringan ya. Jadi pertukaran gas juga sama tapi di darah dan jaringan. Bedanya apa? Kalau respirasi eksternal ya yang ditukar CO2 keluar dari tubuh kita. Oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Kalau respirasi internal, oksigen dikeluarkan dari darah masuk ke dalam jaringan. Ya, kemudian CO2-nya dari jaringan masuk ke dalam darah ya untuk kemudian dibawa kembali ke jantung dan ke paru untuk dikeluarkan ya.
Nah, sedikit review tentang anatomi sistem respirasi. Jadi sistem respirasi itu dimulai dari hidung ya, hidung dan mulut ya. Saya pengen pikiran nih. Nah, itu kecil. Nah, oke. Jadi dimulainya dari hidung dan mulut ya. Nah, ini adalah hidung. Hidung itu di dalamnya ada frontal sinus ya. Ini frontal sinus ini adalah bagian dari tulang tengkorak yang ada lubang-lubangnya ya. Ada letaknya ada di apa namanya? Dahi ya, di dahi sehingga disebut dengan frontal sinus ya. Kemudian ada bagian yang di dalam hidung ini yang seperti apa namanya? Seperti ada penonjolan. Itu kita sebut dengan konke ya. Jadi ini adalah nasal konke ya. Kemudian ini adalah hidung. Hidung itu bagian atasnya ya yang ini ya itu adalah tulang yang keras ya. Kemudian bawahnya yang kalian suka makan tuh kalau rujak cingur ya. Nah, ini kalau pada manusia juga sama, dia terdiri dari kondrosit atau tulang rawan ya. Bagus nggak untuk kesehatan tulang rawan? Karena berfungsi sebagai bantalan. Kemudian juga untuk kesehatan tubuhnya itu bagus karena kan licin gitu ya, elastis, bisa menyerap guncangan. Kurang lebihnya seperti itu, dokter. Terima Bisa kasih. menyerap guncangan. Kalau dimakan, dia banyak mengandung apa? Kolagen, dokter. Kolagen ya, jadi bagus itu ya untuk kulit ya, bagus itu ya. Terus saya minta adik-adik ini ya, maksudnya walaupun kita online, tapi kita tetap seperti kalau kuliah offline ya. Jadi harus ada interaksi antara saya dengan kalian ya, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang ya, terus kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah lagi. Nah, di sini ada faring ya. Faring itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang bagian atas itu nasofaring. Kemudian di sini di bagian yang perbatasan dengan ujung dari mulut ya, itu adalah orongofaring ya. Kemudian yang terakhir yang berbatasan dengan faring itu adalah laringofaring ya. Yang berbatasan dengan laring maksud saya adalah laringofaring. Kemudian nanti masuk berikutnya adalah ke bagian depan, yaitu bagian laring. Nah, Dede bisa melihat di sini ada katup yang kita sebut dengan epiglotis ya. Nah, katup ini akan membuka dan menutup kalau misalnya ada makanan yang masuk, yang harusnya masuknya ke dalam esofagus atau apa bahasa Indonesianya esofagus, kerongkongan ya. Esofagus itu kerongkongan ya, sehingga tidak masuk ke dalam laring dan kemudian masuk ke dalam trachea dan sistem pernafasan ya. Bahaya nggak kalau misalnya masuk ke dalam sistem pernafasan? Coba, bahaya nggak? Berbahaya. Bahaya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Hmm, dapat menyebabkan tersedak. Ya, tersedak ya. Jadi tersedak itu sebenarnya adalah refleks bagi sistem pernafasan kita untuk mengeluarkan benda asing ya. Jadi harusnya nggak boleh ada misalnya makanan masuk ke dalam sistem pernafasan ya. Oke, kita turun lagi ke bawah ya. Habis laring, terus udah gitu di sini ada trachea ya. Trachea itu dia punya cincin, kembali lagi ini adalah cincin tulang rawan. Ada yang suka makan jeroan pasti pernah lihat deh. eh, Tulang rawan itu yang ada cincin-cincinnya ya. Nah, tapi khasnya cirinya cincin dari tulang rawan itu tidak full ya. Bukan kayak cincin kawinnya si Fahaju gitu ya yang melingkar gitu enggak, tapi dia ada lubangnya. Jadi hanya 5/6 saja ya. Kemudian nanti trachea itu terus turun ke bawah. Nah, ini sistem pernafasan kita sudah masuk ke dalam rongga toraks ya. Apa yang membedakan antara rongga toraks sama yang di bawahnya, rongga abdomen? Nah, itu dibatasi oleh satu muskulus yang sangat kuat yang kita sebut dengan diafragma ya. Nah,
Kemudian dia turun lagi ke bawah bercabang menjadi bronkus ya, bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus ya. Bronkiolus itu nanti ada dua, ada bronkiolus yang terminalis, ada bronkiolus yang respiratorius. Baru kemudian masuk ke dalam kantung-kantung anggur yang kita sebut dengan alveolus ya. Gitu. Nah, ini kalian lihat ya bahwa paru kita yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri itu agak berbeda ya. Yang kanan ini bisa full bentuknya karena di depannya itu tidak ada jantungnya ya. Kalau yang sebelah kiri ini di bagian depan sini ini ada jantungnya ya. Sehingga yang kanan ini dia punya 3 lobus, yang sebelah kiri dia punyanya 2 lobus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang disebut dengan traktus respiratorius superior. Jadi kalau misalnya ada, aduh kena ISPA gitu ya, infeksi saluran nafas atas. Nah, batasnya itu di mana? Batasnya adalah di laring. Ya, jadi begitu di laring itu di mana berarti yang disebut dengan atas ya, faring, hidung, mulut, gitu ya. Kemudian yang traktus respiratoris inferior dari mulai laring, trakea, bronkus sampai dengan bagian bawah yaitu alveolus ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau asma itu gangguannya di mana? Ya, saluran respiratorius yang bagian bawah atau bagian inferior ya. Kalau misalnya ada orang yang pilek, nah pilek itu berarti kan di sini, yaitu berarti gangguannya di saluran nafas yang bagian atas ya. Atau misalnya yang di sini ada faringitis gitu ya, kita buka mulutnya dan bagian belakangnya itu merah sekali ya karena ada proses inflamasi. Nah, maka itu disebut dengan gangguan pada traktus respiratorius yang bagian atas atau superior ya. Nah, sekarang kita mulai dari fungsi hidung ya. Fungsi hidung adalah pertama untuk menghangatkan ya. Jadi udara yang di luar itu lebih dingin dibandingkan dengan udara yang ada di dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita itu udara mengikuti suhu udara di dalam tubuh yaitu sekitar 37,1 ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya hidung itu bisa menghangatkan? Nah, udara yang ada di dalam hidung dengan adanya struktur konke dan septum, septum itu yang memisahkan hidung kiri dan kanan, itu ada aliran turbulensi. Sehingga dengan adanya aliran turbulensi itu, jadi nggak langsung udara itu masuk ke dalam gitu ya. Jadi dia ada turbulensi sedikit, fungsinya apa? Supaya dia bersentuhan dengan dinding dari hidung, menyentuh dari apa namanya kehangatan dari dinding hidungnya kita sehingga kemudian suhunya disesuaikan ya. Kemudian juga di dalam hidung kita itu dilembabkan karena udara yang ada di environment itu humidity-nya biasanya lebih rendah. Misalnya kita di Surabaya ini adalah kota yang cukup humid ya. Jadi humid itu apa sih? Humid itu artinya udara di sekitar kita itu banyak uap airnya, ya. Jadi misalnya Surabaya kadang bisa mencapai 70-80%. Tapi kalau ada di luar negeri itu kadang cuma 30%, 40%, 50%, sehingga kalian bisa merasakan bahwa udaranya itu sangat kering, ya. Nah, jadi di dalam hidung nanti akan disesuaikan kelembabannya hingga hampir mencapai 100%. Jadi sampai ke 98% ya. Kemudian juga di hidung kita ada filter ya. Filter yaitu bulu-bulu, bukan bulu ya, rambut hidung gitu ya terhadap debu-debu yang ukurannya 5 mikron ke atas. Nah, fungsi 1 sampai fungsi nomor 3 ini kita sebut dengan fungsi air conditioning. Terakhir, yang keempat dan kelima ini adalah fungsi tambahan yang tidak kalah pentingnya ya. Nah, udara yang masuk itu kan bagian dari environment ya. Ketika masuk itu dia mungkin saja membawa virus, membawa bakteri ya. Sehingga di situ juga ada bagian dari hidung yang berperan pada imunitas dan juga indera penghidu ya. Jadi kita merasakan baunya gitu ya. Oh, belum mandi nih bau gitu ya. Atau misalnya pakai parfum sampai banyak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari hidung yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjut lagi ke bawah yaitu faring ya. Tadi seperti saya sampaikan, faring dibagi 3, naso, oro, sama laring ya.
dan merupakan pertemuan jalur udara sama makanan. Jadi jalur udara itu kan mostly dari hidung, ya. Udara bisa nggak lewat mulut? Sangat bisa, ya. Tetapi kalau misalnya melalui mulut, maka udara itu tidak akan dihangatkan, ya. Ya bisa sih kalau dihangatkan, tapi misalnya fungsi apa namanya filtering itu tidak bisa dilakukan, ya. Gitu. Jadi bernafas melalui apa? Ya melalui hidung, ya. Gitu. Nah, kemudian laring. Laring itu fungsinya adalah untuk mempertahankan pembukaan jalan nafas, ya. Di mana di situ ada epiglotis. Yang mana epiglotis? Ini ya. Jadi dia akan membuka dan menutup dari laring atau kalau misalnya kita lagi bernafas, dia akan membuka laringnya. Tapi kalau ada makanan masuk, dia tutup laringnya supaya makanan tidak masuk ke dalam traheanya, ya. Kemudian di sini juga ada pita suara, ya, di mana pita suara itu, nah ini adalah pelekatan, ya, pelekatan dari vocal cord, gitu ya, vokal ligamen, ya. Kemudian ini jadi adik-adik ini dilihat dari depan, ya, di mana di sini ada suatu tulang rawan. Kalau laki-laki ini lebih tebel gitu ya, membentuk jakun ya, yaitu kartilago tiroid ya. Kemudian di bawahnya ada kartilago krikoid, baru masuk ke trachea. Nah ini kalian bisa lihat ini adalah cincin-cincin dari trachea ya. Kalau kita balik, dilihatnya dari belakang, nah kelihatannya epiglotisnya itu adalah bagian yang ini ya. Gitu. Kemudian ini adalah yang kartilago yang tiroid ya. Kemudian ini adalah kartilago yang arytenoid, kemudian ini adalah kartilago yang krikoid. Nah, kalian lihat cincin-cincinnya dari trachea itu bagian belakangnya kosong. Ya, jadi tidak menutup seluruh bagian dari trachea ya. Nah, pita suara di sini tentunya selain berfungsi untuk menghasilkan suara, maka dia juga berfungsi untuk mengejan ya. Karena dia itu prosesnya tutup tutup buka gitu ya. Makanya kalau ibu yang sedang melahirkan kalau lagi ngeden gitu ya, jangan jerit-jerit. Kalau jerit-jerit kebuka tuh tekanannya turun ya. Jadi pada saat kita wanita itu mengeden proses melahirkan ditutup, tidak boleh menjerit ya. Kemudian juga untuk batuk, pengaman gas racun dan juga tentunya fungsi bicara ya. Nah, ini tadi ya, ini adalah trachea. Kalian bisa lihat ini adalah kartilagonya ya. Kemudian di sini ada sedikit pembukaan gitu ya. Em, nah, oke. Oke, nah ini kita bisa lihat bahwa trachea itu ada apa namanya di dalamnya itu terdiri dari lapisan epitel berlapis mukus bersilia. Jadi epitel yang melapisi dinding dari trachea itu akan menghasilkan mukus. Dan di sini juga ada silia. Silia itu akan bergerak ya, jadi akan melakukan gerakan seperti nyapu gitu ya, untuk mengeluarkan kalau misalnya ada benda-benda asing ya atau debu-debu yang ukurannya besar, kemudian nanti dia akan kemudian dia akan keluarkan masuk ke dalam saluran respiratorius yang bagian atas ya. Jadi nanti fungsinya bersama dengan mukus. Nah, mukus ini ada juga imunoglobulinnya yang membantu untuk proses untuk kekebalan tubuh jika ada misalnya bakteri atau virus yang masuk ya. Kemudian juga ada gerak silia yang nggak selalu ke satu arah. Jadi arahnya itu gerak silia bukan bolak-balik ya, tapi kita kayak kalau nyapu itu kan ke arah yang satu aja ke arahnya ya. Jadi sama gerakan silia juga hanya ke satu arah saja ya. Oke, kemudian ini adalah percabangan tracheobronchial ya. Jadi sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi nanti di sini ada primary bronchus ya. Kemudian secondary bronchus cabang-cabang ya. Kemudian berikutnya adalah tertiary bronchus, makin lama makin kecil. Kemudian ini bronchus yang kecil, kemudian masuk ke bronchiolus. Bronchiolus itu ada dua, ada yang terminalis, ada yang respiratorius. Kemudian baru masuk ke yang seperti anggur ini ya. Atau kita sebut dengan alveoli. Nah, dari zona ini ya,
kita bagi menjadi dua. Ada yang zona konduktif, jadi dia hanya sifatnya itu udara hanya mengalir saja, tetapi tidak ada perpindahan antara oksigen dengan CO2, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada zona respiratorius. Zona respiratorius itu sudah ada perpindahan antara oksigen dengan CO2 di paru, ya, ya, dengan yang ada di dalam darah, ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat dari mulai hidung sampai dengan bronkiolus yang terminalis, ini kita sebut dengan zona konduktif. Tapi kalau yang zona respiratorius itu kecil saja, hanya di bagian ujungnya saja, yaitu di bronkiolus yang respiratorius dan di alveoli. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat udara itu cuman kalau misalnya hanya di bagian konduksi, ya dia tidak akan bertukar ya dengan oksigen ataupun CO2 yang ada di dalam darah. Gitu ya. Nah, zona konduktif, jadi dari mulai trakea sampai yang bronkiolus terminalis, kemudian dia bersilia ya, bersilia sehingga silia ini yang gerakannya ke satu arah itu berfungsi untuk membersihkan debris ya atau debu-debu yang sangat kecil ataupun benda asing yang lainnya ya. Sehingga dia juga kalau misalnya terlalu besar, nah ini akan memiliki respon untuk batuk ya. Kalau terlalu bermukus ya, misalnya pada saat kita ada infeksi, maka kemudian mukus yang diproduksinya itu banyak. Kenapa sih kok mukusnya banyak? Ya karena itu merupakan bagian dari sistem imunitas kita ya. Jadi untuk mengeluarkan si kuman-kuman itu bersama dengan misalnya kalau ada toksin-toksinnya ya. Jadi dia diproduksi banyak. Sama kayak misalnya kalian lagi pilek gitu ya, ada infeksi virus pilek, kan keluar ingusnya banyak. Itu juga sama bisa terjadi di dalam trachea maupun laring ya. Gitu. Nah, silia gerakannya itu ke atas untuk membantu supaya mukus ini dikeluarkan ya. Kemudian memiliki cincin tulang rawan ya. Kemudian cincin tulang rawannya itu adalah cartilage ya, dan juga di situ ada otot polos ya. Nah, otot polos yang mengelilingi dari zona konduktif itu berfungsi untuk proses bronko atau apa dilatasi sama konstriksi ya. Jadi untuk mengontrol diameter salurannya. Kalau butuh banyak udara yang dimasukkan, maka dia akan terbuka. Kalau misalnya tidak banyak, maka dia akan kembali mengecil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zona respirasi. Zona respirasi kita sebut dengan unit respiratorik, ya. Dimulainya dari mana? Dari bronkiolus respiratorius sampai dengan ke alveoli, di mana di sini tempat terjadinya pertukaran gas, ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih sebenarnya proses kita untuk bernafas, ya. Nah, untuk bernafas itu sebenarnya adalah proses mekanis ya, di mana ada perubahan pada dinding toraks kita ya, sehingga kemudian itu yang menyebabkan udara itu bisa masuk ke dalam paru ya. Nah, adik-adik lihat ya. Jadi kita bisa melihat bahwa paru itu kan ada di dalam rongga toraks ya, yang kemudian di sini dilindungi oleh tulang-tulang ya. Di bagian paling depan ini adalah sternum, kemudian yang menjadi kerangka yang ada di sampingnya itu adalah tulang. Tulang apa Pak Dedek? Kamu senang makan ini kalau misalnya lagi penyetan gitu ya, iga penyet gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya tulang koste ya. Tulang koste ini adalah tulang ini nih, apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Saya kalau ditanya bahasa Indonesianya bingung malah ya. Ini tulang-tulang kosta ya, gini ya. Nah, di antara tulang-tulang ini ada ototnya ya, yang disebut dengan musculus intercostalis. Jadi, karena musculus itu adalah otot. Inter itu terletak di antara, costa itu berarti terletak di antara costa, makanya musculus intercostalis. Nah, musculus intercostalis itu ada dua adik-adik ya. Ada musculus intercostalis yang externus, ada musculus intercostalis yang internus ya. Kemudian yang berikutnya adalah diafragma ya. Diafragma itu adalah otot yang kuat yang membatasi antara rongga toraks sama rongga abdomen ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Eh
otot utama pada saat inspirasi adalah musculus diafragma dan intercostalis yang externus. Ya, apa yang terjadi di situ? Ketika otot diafragma kontraksi yang tadinya itu melengkung diafragmanya, maka dia akan menjadi flat seperti ini ya. Jadi di sini kalian bisa melihat tadinya itu melengkung tinggi gitu ya. Pada saat dia kontraksi dia akan memendek. Ketika memendek itu dia menjadi lebih flat gitu ya. Nah, ketika dia menjadi lebih flat maka dia akan meningkatkan rongga toraks kita itu akan menjadi lebih panjang atas sama bawahnya ya. Sehingga terjadi peningkatan volume dari rongga toraks. Selain itu juga ada bantuan dari musculus intercostalis yang externus. Sesuai dengan namanya ya adik-adik ya, bahwa musculus intercostalis yang externus, maka dia akan me, apa namanya, membawa si kosta itu ke luar, ya, sehingga dia meningkatkan diameter anterior posterior ya. Jadi gini, jelas nggak? Kalau misalnya muskulus diafragma kontraksi, maka diameter yang ini atas bawah ya superior inferior itu akan lebih lebar ya. Kalau interkostalis yang eksternus itu dia kontraksi, maka dia akan mengangkat kosta sehingga diameter depan belakang itu naik ya. Akibatnya apa? Volume di dalam rongga toraks itu naik. Kalau volume di dalam rongga toraks naik sesuai dengan hukumnya Boyle-Gay-Lussac ya. Masih ingat nggak? P1 kali V1 itu sama dengan P2 dikali V2. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita anggap bahwa ini adalah ruangan yang di dalam toraks ya, maka ketika volumenya naik ya, volume ini naik ya, maka pressure-nya harus tuh turun. Ya, sehingga tekanan di dalam rongga toraks ini turun, lebihnya tekanan di dalam rongga toraks ini turun lebih rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer, sehingga kemudian udara akan masuk ke dalam tubuh kita, ya, masuk ke dalam paru. Lalu bagaimana dengan proses yang ekspirasi? Nah, sekarang kalian lihat gambar yang ini ya. Proses ekspirasi yang pada kondisi resting ya, pada saat kita istirahat kan nafasnya cuma sedikit saja ya. Nah, itu bersifat pasif adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat ini yang tadinya muskulus diafragma itu tadinya flat, kembali ke proses relaksasi. Jadi dia ototnya manjang lagi. Begitu dia manjang lagi, maka dia akan melengkung kembali ya. Gitu. Nah, ketika dia melengkung kembali, maka diameter atas bawah jadi turun. Ya. Kemudian juga musculus intercostalis yang externus relaksasi sehingga iganya dan sternumnya ini dia turun lagi, akibatnya diameter depan belakang menjadi lebih kecil ya. Sesuai dengan hukum ini kalau volumenya kecil ya, volumenya kecil maka pressure-nya naik ya. Tekanan di dalam rongga toraks lebih tinggi, ini lebih tinggi pressure-nya dibandingkan dengan di luar. Sehingga akhirnya udara akan terpompa ke luar. Nah, itu adalah proses ekspirasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Itu aja kalian. Perlu paham itu aja proses respirasi. Coba saya mau tanya. Sultana, coba Sultana. Silakan. Mana Sultana tadi kok jadi hilang? Sultana mana Sultana? Iya, dokter. Ya, coba kamu jelaskan kembali apa yang tadi saya jelaskan. Paham nggak? Dimengerti nggak tadi proses inspirasi dan ekspirasi itu bagaimana? Sultana ngerti nggak? Ayo,
Sultana. Kalau tidak menjawab, saya tidak akan absen. Untuk inspirasi itu Mm-mm. prosesnya menghirup udara. Mm-mm. Terus untuk ekspirasi itu menghembuskan udara yang tadi sudah dihirup. Terus, kenapa bisa begitu? Karena Kenapa bisa seperti itu, otot Sultana? diafragma berkontraksi. Mm-mm. Terus untuk yang ekspirasinya otot diafragmanya berelaksasi. Terus, kalau kontraksi kenapa? Selain diafragma, tadi otot apa lagi? Coba dibantu dengan A5. Coba silakan A5. Selain diafragma, tadi ada otot satu lagi apa, Dek? Otot musculus intercostalis Yang? yang eksternus. Yang eksternus. Kalau yang eksternus, dia ngapain? Ketika kontraksi, apa yang terangkat? Coba kamu kalau misalnya bernafas, kan dadamu mengembang, ya kan? Mengembang tuh apa yang terangkat? Kosta. Coba Halila, coba saya pengen tahu Halila. Udah benar Halila, coba silakan. Izin menjawab, dokter. Jadi ketika kita bernafas atau inspirasi itu musculus intercostalis externusnya itu Kontraksi. berkontraksi, jadi mengembang, Ya, jadi dia mengangkat mengangkat koste. koste dan diafragmanya jadi turun datar. Tapi itu dua otot yang berbeda. Ya. Ya. Terus lanjut. Terus ketika kita berekspirasi atau menghembuskan nafas itu musculus intercostalis internusnya relaksasi, jadi Eksternus, bukan iya, internus. musculus intercostalis externusnya berelaksasi dan diafragmanya kembali seperti semula, yaitu melengkung. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya saya tanya, kalau diafragma itu kontraksi, ya intercostalis externusnya itu kontraksi, maka udara itu kok bisa dia masuk ke dalam tubuh kita? Itu terjadi karena apa? Tadi hukum Boyle-Gay-Lussac gimana? P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Begitu rongga parunya itu ngembang, volumenya naik toh. Tekanannya gimana Jasmine? Tekanannya? Tekanannya menurun, dokter. Tekanannya menurun sehingga lebih rendah daripada tekanan di udara di atmosfer. Ya, udara di lingkungan luar sehingga kemudian kita bisa menghirup udara dari luar ya. Kebalikannya, kalau misalnya relaksasi, volumenya kembali mengecil. Jadi kayak kita kompres gitu ya. Sehingga udaranya kembali terpompa ke luar ya. Oke. Nah, ini adalah otot-otot tambahan. Jadi ada musculus sternocleidomastoideus. Tahu nggak sternocleidomastoideus yang mana? Coba kalian lirik ke samping gini. Nah, ini ada otot yang memanjang dari mulai sini ya. Bagian mewing-mewingmu itu ya. Nah, ini ke sini ya. Tuh. Kemudian juga ada musculus calenus. Calenus itu yang kecil ya di sini ya, Dede ya. Tapi itu hanya tambahan saja. Jadi kalau pada kondisi breathing yang normal ya, itu tidak kita gunakan ya. Kemudian untuk nervusnya, jadi otot itu untuk bekerja maka dia diperintah oleh saraf ya. Nah, saraf yang bekerja untuk sistem pernafasan, untuk otot diafragma adalah namanya nervus phrenicus yang berasal dari medula spinalis cervical. Jadi di bagian leher kamu ini nomor 3, 4, 5 itu dia akan ngapain? Ngasih percabangan nervus phrenicus menuju ke diafragma.
ya. Jadi makanya kenapa kok berbahaya kalau misalnya ada fraktur di servikal. Ya, kalau lehernya tiba-tiba petak gitu ya. Nah, kena area cervicalnya bisa meninggal nggak? Bisa. Kenapa? Karena saraf yang mengatur untuk fungsi respirasi itu lewatnya ke sini, ke leher itu. Ya, kemudian untuk musculus intercostalis yang externus itu berasal dari nervus intercosta ya. Sedangkan untuk otot-otot tambahan, ya tadi saya bilang kalau misalnya gini, tidak tarik nafas biasa, ya nafas biasa aja, yang dipakai intercostalis externus sama diafragma. Tapi kalau gini, tarik nafas dalam gitu ya, maka yang digunakan juga kita menggunakan sternocleidomastoideus untuk ngangkat sternum itu ke atas. Ya, kemudian juga ada musculus calenus yang membantu mengangkat kosta yang pertama sama kedua naik ke atas. Jadi tambah besar, ya, sehingga kita lebih bisa mengambil udara lebih banyak. Sekarang bagaimana dengan proses ekspirasi? Kalau yang normal breathing itu berlangsung secara pasif saja. Ya, jadi cukup diafragmanya relaksasi ya. Ada juga otot-otot abdomen. Jadi ini otot-otot di abdomen itu membantu ya. Jadi kalau misalnya pada yang ekspirasi kuat beserta dengan musculus intercostalis internus ya. Jadi kalau kita mau niup balon yang susah ditiupnya gitu ya, kita pakai otot tambahan ekspirasi. Tapi kalau bernafas biasa kita cuma pakai proses yang pasif yaitu diafragmanya relaksasi, intercostalis externusnya juga relaksasi. Oke, adik-adik saya lewat sedikit ya. Kan, nah ini cairan pleura. Jadi pleura adalah lapisan dari dinding paru kita ya. Pleura ada dua macam. Pleura itu ada yang menempel langsung ke parunya, kita sebut dengan pleura visceral. Kemudian ada yang sedikit punya celah gitu ya, punya gap yang kita sebut dengan pleura parietal. Di antara pleura visceral sama pleura parietal itu ada cairan pleura. Ya, cairan pleura yang fungsinya adalah sebagai pelumas dan supaya mempertahankan pleura itu supaya jadi tetap satu kesatuan gitu ya. Jadi pada saat proses kembang kempis, nah itu tetap jadi satu kesatuan ya. Nah, kemudian eh alveolus itu eh kan kayak gelembung anggur ya, kayak balon-balon kecil gitu ya. Nah, alveolus itu walaupun di dalamnya tidak ada udara, dia tuh tetap ngembang ya. Soalnya kalau misalnya kalian bayangin gini ya, balon itu kalau misalnya dari mulai kempes sekali ya, itu lebih sulit untuk ditiup. Ya, tapi kalau balonnya tuh udah setengah jadi gitu kan, niupnya akan lebih mudah. Itu juga yang terjadi sama alveolus. Oleh karena itu dia punya suatu lapisan namanya lapisan surfaktan ya yang diproduksi oleh alveolus tipe 2 di mana surfaktan itu menjaga supaya alveolus itu pada saat proses ekspirasi itu bisa tetap agak bulat gitu ya. Nah, ini memudahkan supaya udara yang masuk itu pada saat proses inspirasi itu nggak perlu ngembangin si alveolus terlalu banyak. Kalau nggak apa, maka dia akan kolaps. Begitu kolaps, ya, maka apa yang terjadi? Paru kita akan distres, ya. Nah, surfaktan itu kalau pada bayi yang masih di perut ibunya, ya. Nah, bayi di dalam perut ibu itu bernafas apa tidak? Siti, coba. Siti Nur Anissa. Bernapas, dokter. Bernafas. Bernafasnya pakai apa? Bernapasnya menggunakan Paru? paru-paru. Belum ya. Jadi bayi di perut ibu itu tidak bernafas melalui paru. Tapi dia mendapatkan pasokan oksigen dari vena umbilicus ya. Jadi dari apa namanya? Bapak bahasa Indonesia itu plasenta ya. Kemudian tali ari-ari masuk ke dalam perutnya anaknya ya. Nah, di situ pasokan oksigennya. Paru-parunya sudah berfungsi atau belum? Belum. Ya. Makanya aliran darah itu tidak melalui paru pada saat anak itu masih di perut ibunya. Ya. Kapan bayi itu bernafas?
ketika dia pertama kali keluar terus nangis. Makanya bayi keluar harus nangis. Kenapa? Itu adalah pernafasan yang pertama. Kenapa bayi tidak pada saat keluar ya, kenapa dia nggak yang hahaha ketawa gitu kan, bahagia gitu ya. Kenapa kok nangis ya, kayak sedih gitu keluar dari perut ibunya tuh, bener nggak? Ya nggak? Coba kalian pikir ya nanti, kenapa kok ke bayi pada saat keluar dari perut ibu, kok dia nangis nggak ketawa ya? Kalau ketawa serem loh, ya. Langsung tiba-tiba yang hahaha, alhamdulillah gitu. Jadi pada saat dia ini ya, pada saat bayi keluar bernafas itu adalah nangis itu adalah nafas yang pertama kali ya. Nah, surfaktan ini baru diproduksi pada saat bayi berusia 7 bulan ke atas. Oleh karena itu, pada bayi yang prematur ini seringkali mengalami kesulitan untuk bernafas secara mandiri ya. Kenapa? Karena surfaktannya masih sedikit. Oleh karena itu kita sering memberikan obat untuk pematangan paru supaya lebih cepat. Jadi kalau kita tahu misalnya, oh ibunya tidak bisa mempertahankan bayinya lebih dari 7 bulan gitu ya, atau ibunya ada kesulitan gitu ya, sehingga harus dilahirkan lebih cepat, misalnya 8 bulan, maka biasanya dokter akan memberikan suatu bahan ya, yang fungsinya adalah untuk mempercepat proses pematangan dari paru. Proses pematangan yang dimaksud apa? Untuk meningkatkan produksi surfaktan ya. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, Dede ya. Proses, nah ini. Ya, jadi ketika kita bernafas itu, kita bisa bernafas santai. Itu kita sebut dengan resting tidal. Ya, resting tidal itu adalah volume udara yang keluar masuk ya. Ini pada saat proses pernafasan biasa, yaitu sekitar 500 ml. Ya, nah dari 500 ml itu tidak semuanya itu menjadi bahan untuk di exchange ya dengan oksigen sama CO2 ke dalam darah ya, karena tadi kalian ingat ada zona konduktif ya. Zona konduktif itu ada udara yang bertahan di zona konduktif sekitar 150 ml. Jadi yang efektif tuh sebenarnya cuma 350 ml saja ya. Kemudian kita masih bisa menarik nafas dalam lagi. Kalau kita tadi pakai otot-otot pernafasan tambahan ya, inspiratory reserve itu disebut dengan inspiratory reserve volume. Jadi volume udara yang masih kita bisa masukkan setelah kita bernafas lebih dalam. Ya. Kemudian udara yang bisa kita keluarkan ya kalau kita menghembuskan nafas dengan lebih kuat itu adalah expiratory reserve volume ya. Nah, ini dari inspiratory reserve volume ditambah dengan resting tidal, ini namanya adalah inspiratory capacity. Ya, kemudian udara yang bisa keluar masuk maksimal itu adalah ini, ya, dari mulai atas ini inspiratory reserve capacity tambah volume tidal tambah expiratory reserve volume. Ini adalah vital capacity. Nah, kemudian ada yang tidak bisa kita ukur yaitu residual volume ya, dan juga ini ada minimal volume. Nah, residual volume itu adalah volume yang selalu tersisa di dalam paru kita ya. Nah, pada laki-laki tentunya lebih besar ya kapasitas parunya dibandingkan dengan pada wanita ya. Nah ini terakhir aja ya ini ya, terkait dengan perpindahan oksigen ya. Jadi tadi oksigen dan karbon dioksida itu bisa berpindah karena ada perbedaan tekanan antara oksigen yang ada pada udara yang masuk dengan tekanan oksigen yang ada di dalam darah yang melewati paru ya. Jadi nanti oksigen akan berpindah dari alveoli menuju ke darah gitu ya. Kalau darahnya itu sudah tersaturasi penuh dengan oksigen, maka dia akan meninggalkan kapiler, kembali ke jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, nah ketika dia masuk ke dalam ke pembuluh darah yang mau balik ke jantung itu ada sedikit percampuran dengan darah yang terdeoksigenasi sehingga sedikit menurun tekanannya ya. Kemudian oksigen nanti di dalam kapiler jaringan, karena di dalam jaringan itu tekanan oksigennya lebih rendah, maka oksigen akan berpindah masuk ke dalam jaringan ya. Sedangkan karbon dioksida itu sebaliknya, kita mulainya dari jaringan.
jaringan setelah proses metabolisme dia menghasilkan CO2. Ya, ketika CO2-nya itu sudah lebih banyak dibandingkan darah, dia berpindah masuk ke dalam darah, dibawa kembali ke jantung, dari jantung dibawa ke paru, ya. Kemudian nanti dia berpindah ke dalam alveoli untuk dikeluar. Tuh ya. Jadi ini ada perbedaan tekanan ya, gitu sehingga nanti pada saat di apa namanya? Ini arteri pulmonalis ya, PCO2-nya itu 45 ya. Di luar itu tekanannya adalah PO-nya itu adalah PCO2-nya adalah 40 sehingga dia keluar ya. Sedangkan tekanan oksigen ya pada saat di arteri pulmonalis itu sangat rendah yaitu 40, sedangkan PO2 yang masuk dari udara luar adalah 104 ya. Sehingga kemudian di sini terjadi balance dan terus masuk. Nah, di vena pulmonalis tekanan CO2 tekanan oksigen agak turun sedikit 95 ya. Ini yang disebarkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian di level jaringan ini respirasi internal ya. Maka dia akan O2-nya karena lebih tinggi dibandingkan dengan O2 di dalam sel, dia akan masuk ya dengan cara difusi. CO2 sebaliknya, CO2 akan ke luar, kemudian kembali ke jantung, lalu dipompa ke paru dan begitu seterusnya sampai dengan kita mati ya. Karena kalau respirasi berhenti ya sudah selesai ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, berikutnya mungkin kita absen ya. Ada pertanyaan nggak, Dedek? Permisi dok, izin bertanya. Silakan. Mm-mm. Terima kasih dokter atas waktunya. Perkenalkan nama saya Siti Nuranisa Syawal Zahra dengan NIM 411251027. Mm-mm. Nah, untuk orang yang tunawicara dok atau tidak bisa berbicara itu, apakah fungsi laringnya itu tidak berjalan, tidak berfungsi dengan baik? Karena kan salah satu fungsi laring itu menghasilkan pita suara. Nah, sedangkan bagi orang yang tunawicara itu dia masih bisa mempertahankan, masih bisa bernafas dengan baik gitu dok. Itu apa yang terjadi dengan laringnya ya dok? Terima kasih. Oke, kalau misalnya yang tunawicara itu sebagian besar justru kelainannya itu bukan di sistem di epiglotis, di laringnya, tetapi adalah di pendengarannya dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kenapa ya nih bayi ada yang 1 tahun ada yang udah cerewet, tapi ternyata ada juga yang terlambat bicara, ada yang tidak bisa bicara gitu ya. Nah, ternyata kan untuk dia bisa berbicara, untuk menghasilkan bahasa, maka dia memerlukan input dari telinga. Ya, kalau dia tidak pernah mendengarkan apa-apa, maka tidak keluar. Ya, jadi kalian bisa melihat sebenarnya banyak orang yang tunawicara, tapi sebenarnya asalnya bukan tunawicara, tapi karena tunarungu, nggak bisa mendengar dia. Ya, kemudian nanti dilatih otot-otot untuk bicaranya supaya dia bisa berbicara, gitu ya. Tapi tetap adik-adik, kalau kamu lihat orang yang tunarungu kemudian berbicara itu lebih sulit ya dibandingkan dengan produksi suara yang dihasilkan pada orang yang bisa mendengar. Kenapa? Karena tidak akan bisa menyerupai stimulus yang dia dapat. Walaupun misalnya kita ada yang ditekan ya bagian ininya supaya dia bisa tahu bahwa oh untuk memproduksi suara R itu harus seperti ini gitu gerakannya. Itu tidak akan sama dengan ketika kita mendengarkan suara melalui telinga. Gitu. Jadi seringkali bukan karena masalahnya adalah di bagian laringnya, di bagian vokal cord-nya, bukan. Tetapi masalahnya adalah di pendengaran. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, tidak ada stimulus yang masuk. Maka tidak akan ada yang keluar. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami dokter, terima kasih. Kamu tuh apa? S1,